warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lina Sri Mulyani, mahasiswi Komunikasi dan Penyiaran Islam YIN Syekh Nurjati Cirebon. Di video kali ini saya akan membahas 5 teori komunikasi massa beserta contohnya. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Untuk tahu lebih jelasnya, yuk langsung aja ke videonya. Yang pertama ada hypodermic needle theory. Dalam literatur komunikasi massa, teori ini sering disebut dengan teori jarum hipodermik atau teori peluru. Alasannya, isi senapan dalam hal ini pesan langsung tersampaikan tanpa adanya perantara. Teori ini lebih didasarkan pada intuisi daripada bukti ilmiah. Para peneliti ilmu sosial yang agak kuno dan sedikit bukti empiris, dampak media massa diakumulasi. Teori ini juga di samping mempunyai pengaruh yang sangat kuat, juga mengasumsikan bahwa para pengelola media adalah sebagai orang yang lebih pintar dibanding audiens. Contohnya, iklan Aqua yang ketika pertama kali dipublikasikan, halayak bisa langsung terdoktrin bahwa air mineral itu adalah Aqua, meskipun banyak merek air mineral lainnya. Teori yang kedua ada Technological Determinants Theory. Teori ini dikemukakan oleh Marcel MC Luhan pada tahun 1962. Ide dasar teori ini adalah bahwa perubahan yang terjadi pada berbagai macam cara berkomunikasi akan membentuk pula keberadaan manusia itu sendiri. Kita belajar, merasa, dan berpikir apa yang akan kita lakukan karena pesan teknologi komunikasi menyediakan untuk itu. Artinya, teknologi komunikasi menyediakan pesan dan membentuk perilaku kita sendiri. Contohnya, dari masyarakat yang belum mengenal tulisan, khususnya indera pendengaran paling penting, tetapi saat masyarakat sudah mengenal tulisan dan budaya media cetak, maka indera penglihatan dirasakan sama fungsinya untuk berkomunikasi. Disinilah terlihat perbedaan tersebut. Teori yang ketiga adalah Diffusion of Innovation Theory. Di dalam difusi inovasi ini dikatakan, komunikator yang mendapatkan pesan dari media massa akan sangat kuat mempengaruhi orang-orang. Dengan demikian, adanya inovasi atau penemuan lalu disebarkan melalui media massa akan sangat mempengaruhi massa untuk mengikutinya. Menurut teori ini juga, sesuatu yang baru akan menimbulkan keingintahuan masyarakat untuk mengetahuinya. Dan seseorang yang menemukan hal baru cenderung akan mensosialisasikan dan menyebarkan kepada orang lain. Contoh teori ini adalah program KB, di mana Indonesia mengadopsi KB yang dibawa dari Israel. Tujuannya program ini meminimalisir jumlah kelahiran anak. Teori keempat, Usage and Gratification Theory. Teori usage and gratification atau kegunaan dan kepuasan dikenalkan oleh Herbert Plummer dan Elie Hockett pada tahun 1974. Teori ini mengatakan bahwa para pengguna memainkan peran aktif untuk memilih dan menggunakan media tersebut. Para pengguna media akan berusaha mencari sumber media yang paling baik di dalam usaha memenuhi kebutuhannya. Usage and gratification lebih menekankan pada pendekatan manusiawi di dalam melihat media. Artinya, manusia itu mempunyai otonomi, wewenang untuk memperlakukan media. Contohnya, kebutuhan dan kepuasan penonton. Salah satunya dengan menonton sinetron yang sebagian besar disukai oleh wanita dan khususnya ibu-ibu rumah tangga. Para kaum wanita, khususnya ibu-ibu rumah tangga, suka menonton dan mencari kepuasan sinetron terupdate dengan menonton Ikatan Cinta di RCTI, yang dimana sinetron tersebut berisikan adegan baper dengan aktor yang ganteng dan cantik, yang membuat pikiran kembali segar ketika melihat sinetron tersebut. Teori yang terakhir, yang kelima, ada agenda setting teori. Teori agenda setting ini pertama kali dikenalkan oleh Maxwell MC Clones dan Donald L. Shaw. Teori penyusunan agenda ini mengatakan bahwa media, khususnya media berita, tidak selalu berhasil memberitahu apa yang kita pikir, tetapi media tersebut benar-benar berhasil memberitahu kita berpikir tentang apa.
Media massa akan mengarahkan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Media memberikan agenda-agenda dengan pemberitaannya dan masyarakat akan mengikutinya. Dan bisa kita katakan agenda media adalah agenda masyarakat. Contoh teori ini adalah tayangan berita di TV dengan contoh berita Kopi Mirna di mana berita ini berlarut-larut dan belum tentu kebenarannya, tetapi selalu disorot oleh media. Saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.